Ya, untuk membahasnya kita sudah bersama dengan pakar hukum internasional Unjani, Profesor Hikmahanto Juwana yang sudah hadir di studio dan juga pengamat Timur Tengah Unpad Ibu Dina Sulaiman melalui sambungan Zoom. Selamat sore Bapak Ibu sekalian. Saya mungkin langsung saja ke Prof Hikmah terlebih dahulu. Prof, kalau kita lihat kan kesepakatan ini kan secara tidak langsung ya karena melalui negosiator begitu. Nah, bisa dikatakan dalam hukum sendiri ini kan harus masih banyak ya prosesnya ya, karena mereka harus mengembalikan lagi surat kesepakatan tersebut ke Perdana Menteri begitu ya. Jadi masih panjang jalannya walaupun negosiator sudah sepakat begitu ya. Nah, ini secara hukum apakah memang sudah sah ini gencatan senjata akan dilakukan atau bagaimana? Jadi pertama adalah masing-masing pihak yang bertikai, dalam hal ini Israel dan Hamas, mereka akan mengirim negosiatornya. Lalu kemudian ada Amerika Serikat dan dari Qatar, mereka dan Mesir, mereka menjadi mediatornya. Jadi mereka berunding dulu. Nah, berunding, lalu kemudian menyepakati teksnya. Walaupun dalam perundingan itu bisa saja mereka bolak-balik dengan prinsipalnya, ya kayak begini mau nggak, kayak begitu nggak, karena mereka tidak diberi kewenangan secara bebas begitu. Nah, nanti kalau sudah sepakat, mereka lalu buat teksnya. Setelah buat di teksnya itu, kemudian masing-masing negosiator akan membawa teks perjanjian itu ke prinsipalnya. Dalam hal ini, kalau ke Israel, ke Perdana Menteri, Benyamin Netanyahu, kalau Hamas tentu pimpinan tertingginya di sana. Nah, yang kita dengar bahwa Perdana Menteri Netanyahu tidak akan sendirian dia mengambil keputusan. Tapi dia bilang bahwa kabinet yang akan mengambil keputusan. Jadi akan ada rapat kabinet itu hari ini, tentu karena ada jeda waktu dengan Indonesia, mungkin mereka baru mau mulai atau baru besok. Nah, kalau misalnya mereka sudah oke, setuju, dan kemudian dari pihak Hamas juga sudah setuju, maka disampaikan bahwa oke, kami setuju. Dan mulai gencatan senjatanya itu disepakati di situ, baru hari Minggu jam 00.00. Tapi sejauh ini Perdana Menteri Netanyahu kabarnya masih belum menerima ya soal kesepakatan ini? Belum, karena sekarang ini di Israel sendiri kabinetnya bergolak. Karena ada menteri yang sangat kanan, sayap kanan itu, mereka mengatakan, tadi kan sudah Menteri Keamanan ya, yang mengatakan bahwa pokoknya kalau ini ditandatangani, saya keluar dari kabinet. Dan ini karena partai koalisi yang ada di pemerintahan Netanyahu ini, maka menteri-menteri itu akan lihat reaksi dari konstituennya, lihat reaksi dari masyarakatnya, apakah mendukung atau tidak mendukung. Kalau tidak mendukung, bisa saja mereka mengatakan enggak, kita nggak jadi. Kalau nggak jadi ya artinya ya gagal. Ya. Dan kalau gagal, Trump sudah menjanjikan tanggal 20 Januari, karena pada waktu pelantikan Trump itu tanggal 20 Januari, saya akan habisi katanya. Dan pastikan bahwa Sandra harus dibebaskan dari Hamas. Ya, saya ingin ke Mbak Dina Sulaiman. Mbak Dina, ini kan kalau kita lihat setelah diumumkan serangan dari Israel ini tidak berhenti ya. Ada 88 warga Gaza yang tewas dan 136 yang terluka. Anda melihatnya seperti apa? Apakah gencatan senjata ini benar-benar akan terjadi atau justru akan gagal seperti gencatan senjata pada bulan November? Ya, kalau melihat track recordnya Israel selama ini, baik terkait dengan Lebanon yang gencatan senjata 27 November 2024 kan terus-menerus ini ya dilanggar oleh Israel. Ada lebih dari 500 serangan yang dilakukan oleh Israel ke desa-desa dan kota-kota di Lebanon Selatan. Tapi juga terkait Palestina, selama ini juga kan Israel tuh sudah berkali-kali ya membombardir Gaza, misalnya di tahun 2014. Nah, itu juga dihentikan dengan gencatan senjata, tapi Israel masih terus saja melakukan serangan bom ke Gaza. Jadi saya sendiri pesimis ya bahwa Israel akan menaati isi perjanjian gencatan senjata yang dimediasi oleh Qatar ini. Apalagi kalau dari poin-poinnya yang saya dapatkan dari media-media Timur Tengah itu sangat menguntungkan Palestina sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak Palestina selama ini. Misalnya dibukanya pintu Rafah, diizinkan masuk ini ya bantuan-bantuan kemanusiaan sampai 600 truk per hari. Kemudian juga ditarik mundurnya seluruh tentara Israel dari Gaza. Jadi kan ini memang sesuai yang diinginkan oleh pihak Palestina. Makanya kalau dari pihak Palestina itu baik Hamas, PIG, PFLP, dan faksi-faksi lainnya di Palestina, di Gaza itu menyatakan menyambut baik gencatan senjata ini. Nah, yang
mengulur-ulur waktu kan malah pihak Israel ya, dengan misalnya masih belum juga melakukan sidang untuk menerima gencatan senjata ini, sidang kabinet. Nah, ini menunjukkan bahwa sepertinya tidak ada itikat baik dari pihak Israel ya, hanya menunda-nunda waktu karena memang tekanan internasional terhadap Israel sangat keras, juga apalagi Amerika Serikat juga sedang terjepit juga ya, Biden mau habis masa jabatannya dan Trump akan terpilih, sehingga buat Biden ini butuh legacy ya, butuh nama baik kalau dia meninggalkan kursi kepresidenan dalam kondisi seperti ini, tentu dia akan dicatat sebagai presiden yang gagal menciptakan perdamaian di Timur Tengah yang terlihat sangat lemah dan tunduk pada Israel. Oke, artinya bisa dikatakan ini gencatan senjata sementara atau bahkan tidak terwujud sama sekali ini ya Mbak Dina. Tapi kita pantau dulu lah Mbak Dina dan juga Prof. Hikmah, bagaimana kondisi di Gaza Palestina saat ini pasca pengumuman gencatan senjata antara Israel dengan Hamas. Dan kita sudah bergabung dengan relawan Mercy yang berada di Gaza, ada Marisa. Silahkan Marisa. Ya, baik, terima kasih Mbak Putri. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan penjajah Israel dan pejuang Palestina disampaikan telah terwujud pada hari Rabu kemarin tanggal 15 Januari. Akan tetapi untuk pelaksanaannya counting hari pertama untuk tahap pertamanya di hari Minggu 19 Januari 2025. Dan seperti yang kita amati sampai saat ini pun tidak ada dampak yang signifikan dari pengumuman gencatan senjata tersebut. Memang pihak warga Gaza Palestina menyambut dengan antusias. Ini merupakan milestone yang baru setelah berkali-kali proses perundingan gencatan senjata ini selalu gagal karena pihak Israel yang sering mengubah kesepakatan yang telah disetujui sebelumnya. Akan tetapi warga Gaza juga mengetahui bahwa ini belumlah keputusan gencatan senjata yang sebenar-benarnya gencatan senjata. Jadi hingga saat ini warga Gaza masih menahan diri untuk tidak kembali ke rumahnya masing-masing, tetap bertahan di tendanya. Dan terkait penyerangan bisa saya bilang eskalasinya juga cukup meningkat, terutama di daerah Beit Lahia, Gaza Utara. Saya memantau setiap hari dengan staf medis yang masih ada di rumah sakit. Dari tadi malam, bahkan dari sebelumnya penyerangan bisa dibilang tidak berhenti. Yang sebelumnya yang diserang hanya lantai 3 saja, dan saat ini sudah pernah menyerang di lantai 1 di mana pasien dan tenaga medis stay di sana, berlindung di lantai 1. Nah, seperti yang disampaikan oleh Profesor dan Ibu Dina, memang potensi untuk sabotase ceasefire ini masih sangat besar. Pihak Israel, kabinet Netanyahu terutama telah menunjukkan bahwa di hari Kamis mereka menunda sidang kabinet untuk voting pertukaran hostage dan detail lainnya. Dan tapi masih ada bagian dari pemerintahan Israel yang mencoba mengembalikan ini supaya tetap berjalan, dan alhamdulillah di hari ini, Jumat ini, mereka melakukan voting untuk keputusan selanjutnya, dan kondisi ini sangat kritis, critical condition banget yang harus diawasi oleh pihak-pihak internasional supaya ceasefire tanggal yang akan dimulai tanggal 19 Januari nanti benar-benar bisa diterapkan seperti itu. Baik, terima kasih Marisa. Artinya eskalasi serangan Israel tidak juga berkurang, bahkan cenderung meningkat, dan jumlah korban yang tewas juga banyak pasca pengumuman. Nanti kita masih akan terus mengupdate kondisinya bagaimana setelah tanggal 19 Januari ini, karena itu adalah tanggal yang disepakati merupakan fase pertama dari gencatan senjata ini. Sekali lagi terima kasih kepada Marisa. Nah, yang menarik, Prof, ketika kita berbicara Menteri Keamanan Nasional Israel Ben Gvir ini kan juga kita lihat ya bahwa dia tidak setuju, bahkan menyerukan perang ini harus berlanjut. Nah, ini seperti apa? Tapi nanti dijawabnya Prof. Usai jeda, tetaplah bersama kami.